Malam, sister brother semua. Malam Ivan. Malam Vianda, Maria. Happy Mother's Day ya buat para mom. Malam Tauyen. Hai pianis media. Ini Kotomi lagi menantikan seseorang yang istimewa nih, yang akan hadir menemani kita semua. Hai Ed Coconut. Oh iya, bicara Ed Coconut, Kotomi jadi ingat. Jadi sebelum kehadiran sosok yang istimewa yang akan share buat kita semua juga, ada Bro Ivan, nanti juga akan menyanyikan lagu yang keren banget buat kita. Yes, kok nggak ada lagunya Koko? Ya, ini dia Ed Coconut yang lagi ditunggu-tunggu. Jadi sebelum kita mendengarkan sharing, kita akan menantikan dulu nih sosok istimewa yang akan hadir. Dan bicara Ed Coconut, teman-teman bisa cek Instagramnya Ed Coconut. Nah ini Anda bisa dapatkan di Ed Coconut. Ini adalah baju yang ada di Ed Coconut. Jadi Anda bisa cari tentang kisah di baju ini. Ini ada artinya loh teman-teman. Kalau memang ada yang bisa tahu artinya, Kotomi berani menghadiahkan satu buat Anda semua, ya. Jadi ini ada artinya nih, oke? Nah, untuk bisa pesan, boleh cek Ed Coconut. Halo, Singing Collection. Nah, ini dia sosok istimewanya sudah hadir. Oke, sebelum saya undang, sekali lagi teman-teman, ini outfitnya, hoodie-nya ini, Anda bisa cek di Ed Coconut. Dan bisa DM juga, hoodie ini ada nama khususnya. Friend of Sinners. Friend of Sinners ya. Jadi buat Anda yang ingin mendapatkan hoodie ini, Anda bisa cek di Instagramnya @coconut. Oke? Ini ada sayap malaikatnya. Nah, ini sayapnya siapa? Saya nggak tahu, tapi yang jelas Anda yang bisa tahu. Oke? Tiba waktunya Kotomi undang sosok istimewa yang akan hadir. Malam Bro Candy, malam Junfang dan sister brother semua. Hai sis. Hai, kita sama putih-putih, Kotomi. Hai. Hai. Iya, Happy Mother's Day buat mama ya. Iya, terima kasih kok udah disampein. Tadi sejak pagi Kotomi udah ucapin selamat hari ibu untuk mama. Thank you so much. Yes. Dan malam ini udah banyak banget yang nanya, Koko, kenapa kok nggak ada lagunya? Katanya gitu ya. Nah, sambil menantikan satu lagi sosok istimewa yang akan menemani Koko, Oh ya? ini boleh siap-siap nih untuk menyanyikan lagu yang istimewa di momen spesial ini buat kita semua. Ya, oke, sip. Oke, saya undang satu orang lagi. Malam, Sis Meta. Ini Weni mau nyanyi nih buat kita semua. Halo, Selamat malam, salam kenal. Salam kenal ya. Selamat Hari Ibu juga ya Kak Beni. Selamat Hari Ibu, Mbak Meta. Selamat malam Tanggung semua ya, Koko teman-teman. pengen capture momennya spesial nih. Koko mau capture dulu, malam ini ada 3 orang yang spesial hadir. Saya capture dulu, abis itu baru saya nanti live-kan semua ya. Kecuali Sis Meta. Nah, sambil itu Sis Weni boleh siap-siap ya. Sebentar, saya akan cari satu sosok istimewa lagi yang akan menemani kita semua. Mana nih ya? Oke. Mana nih Bro Ivan nih? Ivan Junautan. Halo Bro Ivan. Tadi waktu minit ada muncul Bro Ivan. Oke, nggak apa-apa. Yuk sis, silakan sis. Boleh? Oke, semoga suka ya. Pasti suka, pasti suka. Membuatku
Waktu yang menuntut usia kita kesenja terus berjalan dalam hidup. Ingin kau tahu, kau sinar dalam hidupku. Ibu, kau juga cinta kasihku, tiada pernah ku lupa semua pengorbananmu. You are my everything. Kemana pulangkanku, doa menyertaiku setiap waktu dalam hidup. Aku ingin kau tahu, kau sinar dalam hidupku. Ibu, kau juga cinta kasihku, tiada pernah ku lupa semua pengorbananmu. You are my everything. Terima kasih, oh Ibu, cinta kasih hati ini. Bila waktu nanti terus berlalu, doaku setiap saat Tuhan lindungi Ibu. She is my everything. Ibu, kaulah segalanya. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Oke, keren banget ya. Jadi sebelum Sis Meta sharing, ini saya juga mengundang Bro Ivan, salah satu humble brother, yang akan nanti di penghujung acara, alias di bagian akhir, dia akan menyanyikan juga satu lagu buat kita semua. Ini kebetulan Kotomi pengen capture momen yang luar biasa ini, di mana ada Sis Meta, ada yang lagu pembuka, ada Sis Weni, dan juga Bro Ivan di bagian akhir acara akan menyanyi buat kita semua. Sebelum saya melive-kan Bro Ivan dan juga Sis Weni, agar teman-teman bisa lebih konsentrasi dengan sharing dari Bu Meta. Nah, Sis Weni, ada yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman semua? Oh ya, teman-teman, kalau sempat besok join di live Instagramnya Kotomi ya, karena aku bakal informasikan sesuatu yang luar biasa untuk anak-anak Indonesia. Aku harap banget teman-teman bisa join dan bisa sharing dengan kita juga pastinya, karena ini bermanfaat banget untuk seluruh anak di Indonesia. Itu aja sih kok. Amin. Yap. Ya, oke. Thank you ya Sis Weni buat kehadirannya. Terima kasih Ko Ivan. Terima kasih Ko Tommy. Sama-sama. Terima Oke, kasih. Bro Ivan dan Weni boleh izin untuk bisa live dulu agar kita bisa menyimak Oke. sharing dari sister kita yang humble ini, Ibu Meta. Yes, silakan Sis Meta. Selamat malam Kotomi, selamat malam teman-teman semua. Sebetulnya ini salah tadi kalau Kotomi mengatakan sharing ya, yang sharing itu saya mau
mau mewawancarai, mau mendapatkan ilmu dari Kotomi ini, mendengarkan sharing dari Kotomi tentang ibu. Karena yang biasa kita dengar selama ini adalah tentang Papa Kotomi, tentang Kotomi waktu kecil. Tetapi saya khusus di Hari Ibu ini ingin sekali menyoroti tentang ibu di mata Kotomi. Nah, kita semua kan tahu ya Kotomi tentang bahwa ibu itu adalah surga adalah di telapak kaki ibu. Kita tahu peribahasa tersebut. Nah, bahkan doa seorang ibu itu menurut para suci, para filsuf itu melampaui dari doa-doa para suci, para nabi-nabi mungkin ya. Nah, Kotomi, saya di dalam buku Ting itu, saya itu kan membaca bahwa Kotomi itu mendapatkan perlakuan yang saya sendiri waktu kecil itu nakal juga. Nakal, bandel, tomboy, sehingga teman-teman saya itu kan cowok semua. Dan waktu itu saya itu naik sepeda, saya dengan teman-teman semua lalu jatuh. Dan itu jatuhnya di kali di depan rumah. Dan itu ya sampai akhirnya saya diangkat oleh bapak saya, ditaruh di kamar mandi, itu dengan ibu saya diguyur seperti itu, diguyur, sambil diomelin, dimarah-marah. Tetapi saya sama sekali tidak menangis ya. Tapi justru karena saya tidak mengeluarkan air mata dan saya tidak menangis, saya menyimpan dendam itu. Nah, yang saya baca di buku Ting, Kotomi mendapatkan julukan anak setan, sebutan anak setan dari orang tua, dari Mama Kotomi, lalu juga mendapatkan diskriminasi kasih dari Mama Kotomi dibandingkan dengan adiknya, adik Kotomi yang lebih pintar dan lain sebagainya. Tetapi Kotomi tetap mengasihi ibu. Nah, ini saya ingin sekali mendapatkan sharing dari Kotomi itu. Gimana Kotomi? Ya. Nah, kalau bicara tentang anak setan dan juga anak sampah gitu ya, memang ibu saya sedemikian benci, kesel sama saya karena kenakalan saya sampai saya pernah dibuang ke tong sampah seperti dalam kisah buku Ting. Ini suaranya jelas ya, Sisa Brother semua ya. Cismeta, suara saya jelas ya? Oke, dan bicara tentang anak setan, kebetulan malam ini kok ini ya, sebelah sininya malaikat, sebelah sininya setan gitu ya. Ya, di dalam diri kita itu selalu memang ada dua sisi sih. Ya, dan mama saya tuh punya konflik. Di dalam hati mama saya ya, itu cintanya yang besar itu, ada anak yang bisa membuat dia bangga, ibaratnya seperti adik saya, yang merupakan malaikatnya dia. Ketika adik saya lahir dengan segala kelemahannya, itu adik saya itu begitu prestasinya bagus sekali, tapi kondisi fisiknya lemah. Sehingga mama saya itu melindungi dia dengan, ibaratnya kayak melindungi dengan sayap malaikatnya. Berusaha menjaga adik saya. Dan kemudian dalam perjalanannya, memang adik saya ini begitu membanggakan ya. Ibaratnya selalu bisa meraih juara 1, sehingga seperti memberikan mahkota buat mama saya. Berbeda dengan saya. Saya dari kecil itu, karena udah kehilangan ayah, itu kan ibarat kayak sayap yang sudah robek-robek gitu ya. Saya nggak bisa terbang tinggi, nggak bisa seperti adik saya yang bisa juara 1. Selalu dikomparasi pun saya ibaratnya tidak ada artinya. Pulang pun baju saya robek-robek, persis seperti kayak sayap yang terluka ini gitu ya. Dan kenakalan saya itu ibaratnya sama sih, kayak ekor setan gitu ya, ibaratnya. Belum lagi tanduknya gitu ya, nakal gitu ya, parah gitu ya. Sampai suatu saat, sedemikian parah nakalnya saya, sampai mama saya buang saya ke tong sampah, dan itu saya tidak berani keluar dari sampah itu karena bakalan digebukin luar biasa. Tapi papa saya itu begitu mengasihi saya, dan dia pulang karena tahu anaknya hilang, dia berusaha mencari, dan mama saya nggak mau ngasih tahu saya di mana. Tapi papa saya
akhirnya bisa menemukan saya di dalam tong sampah. Saya terpaksa sembunyi karena di depan depot restoran itu ada bak sampah yang besar kan. Kalau si Smeta tahu ya, kalau pembuangan sampah kalau yang besar sekali itu kan baknya gitu ya ada ya. Nah saya tuh nginceng-nginceng gitu. Nah dari kecil memang mama tidak sayang sama saya. Kemudian di dalam perjalanannya pun selalu di dalam keluarga terjadi pembanding ya. Adik saya pintar, saya dianggap bodoh. Adik saya di sekolah rajin, saya disetrak terus. Adik saya tidak pernah berkelahi, saya berkelahi. Banyak hal yang mama saya melihat hanya ibaratnya hanya satu sisi gitu ya. Sepertinya gitu. Saya melihatnya juga mama saya dari satu sisi. Tapi sesungguhnya semuanya itu terhapuskan saat ketika almarhum ayah saya ketika akan dikuburkan. Ketika akan dikuburkan, itu jenazahnya dengan petinya akan dimasukkan ke dalam lubang. Nah, pada saat itulah ibu saya, mama saya ini putus asa dan dia ingin loncat ke dalam menyusul ayah saya. Mama saya ingin menyusul ayah saya. Tapi pada momen itulah dia menoleh, dia lihat ke arah dua anaknya, dan dia urungkan niatnya. Itu seperti kayak orang sekarang pandemi corona, banyak orang yang udah kecepit dengan utang, dengan cicilan yang nggak kebayar, banyak sekali yang pengen mengakhiri. Tapi ingat bahwa ada anak-anak yang akan tersakiti. Anak-anak nggak butuh harta kamu, anak-anak butuh kasih sayangan kamu. Dan pada momen itu, mama saya gelap sekali, dia tidak tahu bahwa ayah saya akan meninggal dalam kecelakaan, dan itu kayak terowongan gelap dalam perjalanan hidup dia. Tapi keputusan dia menoleh ke arah kita, dan dia mengurungkan niatnya untuk loncat, itu yang membuat saya kagum. Di depan dia sudah gelap semua, tapi seorang ibu, dia berani mempertaruhkan hidup dia untuk tidak meninggalkan anak-anaknya untuk masa depan anak-anaknya. Jadi, menjawab pertanyaan si Smeta di awal ini, bisa saya ambil kesimpulan bahwa kenapa saya begitu mengasihi ibu saya, adalah karena terima kasih mama, saat papa meninggalkan kita, mama tidak meninggalkan kita. Dan saya bisa tuliskan satu kalimat untuk para ibu, untuk mama-mama yang ada hari ini, mereka diselebrate dengan Happy Mother's Day, bahwa mama adalah orang yang tidak meninggalkan kita di saat usia kita muda, di saat kita masih kecil. Di saat kita masih muda, mama adalah orang yang tidak meninggalkan kita. Maka pastikanlah tidak meninggalkan mama kita di saat mereka sudah tua. Saya ulangi lagi nih ya. Mama adalah orang yang berjasa dan tidak meninggalkan kita di saat kita usianya muda. Maka pastikanlah kita tidak meninggalkan mereka di saat mereka usianya sudah tua. Ya. Nah, itu sama seperti di flyer saya yang saya buat dari Umar bin Khattab. Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharapkan kehidupan. Tetapi saya luar biasa sekali ya Kotomi, saat usia 7 tahun, Kotomi bisa mempunyai kebijaksanaan yang seperti itu ya, bisa mengambil suatu kebijaksanaan yang saya pikir anak di usia segitu kurang paham. Biasanya saya kalau melihat datang ke melayat gitu ya, anak yang umur 7 tahun itu tidak paham hal tersebut. Tapi Kotomi di usia 7 tahun bisa mendapatkan kebijaksanaan yang luar biasa seperti itu. Saya nggak tahu harus bagaimana nanti si Smeta. Di saat itu ayah saya tabrakannya sedemikian kencang ya,
itu sampai kehilangan bola matanya. Jadi Pak ayah saya itu meninggal harus terpaksa memakai kacamata hitam dan dikuburkan dengan kondisi kacamata hitam karena beliau kehilangan bola matanya. Saya sedih sekali sih, saya kehilangan orang yang saya cintai. Gitu. Sementara saya harus berhadapan dengan ibu saya yang tidak menyayangi saya. Belum lagi habis itu, ternyata saya baru tahu, banyak sekali penderitaan mama yang harus mama tanggung. Jadi, setiap malam, saya benci dengan ibu saya. Selalu saya harus tidur di kolong bawah, sementara adik saya dia peluk tidurnya di atas ranjang. Tapi di kemudian hari, baru saya tahu. Kadang-kadang kita benci sekali sama orang tua kita. Kita salah paham gitu loh. Kita nggak mengerti mengapa itu terjadi. Tapi kalau teman-teman mau tahu apa yang sesungguhnya terjadi, setiap malam ibu saya diteror oleh paman saya, akan dibunuh. Dan sampai suatu saat ibu saya katakan kepada saya, ini kan dahi saya kenapa begitu rata ya? Karena saya kalau tidur di bawah kolong ranjang di lantai itu, kalau bangun itu ketatap gitu loh. Jadi ini bukan karena apa, kalau orang bilang kok jidatnya kok rata gitu, bukan, ini karena ketatap gitu ya. Tiap kali bangun tidur kaget, udah mau sekolah ketatap gitu ya. Jadi lama-lama rata gitu ya. Nah, tapi sebenarnya menyimpan satu cerita sih. Jadi di dalam buku Ting itu paman saya itu mengancam akan membunuh. Nah, ibu saya menyembunyikan saya di bawah kolong ranjang dan beliau pesan, kalau nanti suatu saat kamu melihat ada darah yang menetes dari ranjang ke bawah, kamu jangan jerit ya, kamu jangan bersuara, tetap diam sampai matahari terbit, kamu lari ke rumah kakekmu. Karena kemungkinan besar mama sudah meninggal bersama adikmu. Jadi paman saya ingin menghujamkan pisaunya membunuh ibu saya dan adik saya. Makanya ibu saya itu memeluk adik saya dengan asumsi bahwa kalau andai kata mereka harus mati berdua, ya sudah mereka mati berdua, tapi masih ada saya yang selamat di bawah kolong ranjang. Jadi bukan mama tidak mencintai saya sehingga saya harus tidur di bawah kolong ranjang. Tapi ada hal yang belum bisa dia ceritakan yang saya salah pahami mengapa mama saya letakin saya di bawah kolong ranjang. Jadi untuk menghindari suatu perencanaan pembunuhan, mama saya harus menyembunyikan saya di bawah kolong ranjang. Dan itu saya salah paham karena saya pikir mama tidak sayang saya, adik dipeluk, ya. Padahal ternyata mama itu ibaratnya memeluk adik saya itu dia paling cinta. Adik saya dia tahu adik saya lemah badannya, sedangkan saya itu tegar, kuat. Makanya saya disembunyikan di bawah kolong ranjang dan dia bilang, andai kata nanti mama tiada lagi, darah itu menetes keluar di bawah ranjang, kamu jangan jerit, kamu pagi hari lari ke rumah kakek kamu. Karena mama dan adik kamu mungkin sudah menyusul papa. Di saat usia baru 7 tahun, apa yang membuat saya tidak bijaksana, Sis Meta? Selain mata saya jadi terbuka, bahwa demi harta, manusia melupakan cinta. Demi harta, demi pangkat, demi kekuasaan, manusia melupakan kasih sayang. Kita bisa beli rumah, tapi kita nggak bakal bisa beli keluarga. Kita bisa punya teman yang lain, tapi kita nggak bakal bisa punya mama yang lain. Ya kan? Jadi mama kita ya cuma satu. Mama kita itu hanya satu. Sesalah apapun mama kita, cobalah lihat dari perspektif yang lain. Lihat dari sisi lain. Satu saat saya juga nggak tahu, ya, pulang dari pemakaman kami habis ziarah, saya baru pulang. Ibu saya juga baru pulang, adik saya dalam gendongan. Tiba-tiba paman saya menghardik mama saya dengan kalimat pelacur. Pelacur, kamu cepetan aja nikah lagi, jangan menyusahkan di rumah ini. Dan di usia begitu muda saya harus mendengarkan mama saya dikatakan pelacur. Apa yang saya mau lakukan kecuali saya berusaha memukul paman saya. Tapi apa akibatnya? Akibatnya buruk sekali. Mama saya dianggap tidak bisa ajar anak, dan kemudian mama saya dihukum. Sis Meta tahu, zaman dulu mantu itu nggak boleh. Ibaratnya mantu itu kekuasaan ibaratnya menantu itu rendah di mata orang tuh, menantu itu rendah. Jadi mama saya itu harus butuh beras. Beras itu ditaruh di atas ini bahu dia, dan di kakinya ini dia berlutut itu ditaburi beras. Jadi
Di atas itu karung beras, di bawahnya itu di kakinya ditaburin apa eh, beras-beras biji-bijian itu. Kalau enggak, saya akan dipatahkan lehernya oleh paman saya. Dan mama saya bersedia memikul dari siang sampai sore. Dari siang sampai sore. Paman saya telah melakukan itu, dan itu sebagai hukuman akibat saya berusaha memukul dia. Jadi, saya yang berusaha memukul paman saya, tapi yang disiksa ibu saya. Lalu saya katakan bahwa mama tidak sayang saya. Dan akhirnya mama saya lost mind. Mama saya akhirnya ya kehilangan kejiwaannya, ibarat kehilangan jiwanya ya. Jadi akhirnya, dan itu nggak bisa disajikan dalam buku ting karena menurut Pak Prianto, beliau nangis dan pihak dari penerbit buku pun nggak kuat. Penerbitnya bilang, bagian ini kita nggak bisa tayangkan, terlalu sadis gitu loh. Pengorbanan seorang ibu. Jadi, ibu kamu dikatain pelacur, kamu berusaha lawan, kamu berusaha mukul, tapi fatal. Kamu nggak bisa nolong ibumu, yang ada ibumu disiksa di depan kamu. Dan aku harus melihat mama saya itu memikul beras, dan di bawah kakinya itu berlutut sujud ditaburi dengan beras-beras yang ada. Hancur kaki mama saya. Di momen seperti itu, apa yang saya bisa katakan sih, Sweta? Nggak ada yang lain, saya nggak bisa katakan apa-apa. Kalau nggak nanti lehernya dipatahkan, dan mama saya memohon, jangan kasihanin anakku. Jangan kasihanin anakku. Betul sih, betul memang. Saya memang seringkali dipukuli ibu, seringkali dihajar gitu ya. Tapi saat mama saya sudah kehilangan kejiwaannya, sudah lost mind gitu ya, dan akhirnya mama saya itu matanya memutih karena ketakutan yang luar biasa, tiap malam disiksa, dan itu digotong keluar dari rumah, dibawa ke Jakarta oleh pihak keluarga ibu saya. Jadi pihak dari nenek saya. Disitulah saya tertinggal di Surabaya, dan itulah perjalanan ting berikutnya. Tiada ayah, tiada ibu. Mama saya matanya memutih, terakhir kali itu diikat. Jadi kayak semacam di keranda gitu, udah diikat. Karena mama saya cuma bisa matanya memutih, meronta-ronta. So, di usia muda, saya kehilangan kasih sayang ayah. Saya kehilangan pula kasih sayang ibu. Situasinya cukup berat. Dan suatu saat, ketika saya sudah sendirian, saya baru tahu semua. Bahwa mama saya melindungi saya disembunyikan di bawah kolong, dia banyak berkorban buat saya. Walaupun kadang-kadang dia kelihatannya sadis, tapi ternyata ibu kita menukar saat dia hamil, ibu kita menukar hidup dia dengan kita. Semua yang dia bisa nikmati dia tukar. Dia menukar begadangnya dia untuk menjaga pagi kita. Dia menukar lelah dia, begadangnya dia hanya untuk kesehatan kita. Dia menukar semua pola makan dia, lifestyle dia, cantik dia, dengan makan yang begitu banyak hanya untuk asupan ASI kita. Dia menukar jiwanya, yang mungkin kita nggak pahami saat kita masih muda, hanya untuk masa depan kita. Jadi, kadang-kadang kita terlalu mahal menggunakan waktu 9 menit hanya untuk telepon ibu kita, sementara ada 9 bulan perjuangan seorang ibu dengan darah dan air mata, belum lagi morning sickness-nya, muntahnya, lelahnya, pinggangnya, rasa sakitnya, dia tukar itu semua hanya untuk senyuman kita. Tapi kita salah pahami, kita pikir bahwa kalau kita tersakiti sedikit oleh ibu kita atau dimarahin atau apapun, kita sudah meronta-ronta seakan-akan ibu tidak sayang kita. Mungkin ada hal yang harus kita perbaiki kembali. Karena bagaimanapun orang tua kita sesalah apapun pada kita,
tetap tetap kita tidak bakal. Kamu bisa menemukan teman lain. Kamu bisa menemukan pekerjaan lain. Kamu bisa mendapatkan rezeki lain. Tapi kamu tidak bakal mendapatkan mama lain. Yes. Mama kita ya cuma satu. Ibu yang melahirkan kita ya cuma satu. Untuk itulah saya pikir di momen yang istimewa ini, maafkanlah untuk semua kesalahan ibu kita, dan mari kita mulai lagi dengan lembaran putih untuk belajar memaafkan dan mencintai. Ya, luar biasa. Aduh, perasaannya gimana? Saya kalau Kotomi cerita itu tuh saya. Baik, Kotomi, untuk pertanyaan saya selanjutnya. Ketika Kotomi merindukan yang namanya kado, hadiah, ada satu kado yang di atas apa namanya, lemari es, ya, lemari es waktu itu, dan Kotomi kegeeran bahwa itu dibikinnya untuk Kotomi, tetapi kenyataannya ternyata bukan. Kotomi karena kekepoannya merasa bahwa itu miliknya, lalu akhirnya justru kado itu jatuh dan pecah dan Kotomi dimarahin. Nah, tentu hal itu akan membekas begini, karena apa ya, saya kan memposisikan di posisi Kotomi ya, perasaan saya nggak salah, kenapa sih saya dimarahin, saya kan cuma pengen kado. Nah, dari perspektif Kotomi yang sekarang sudah mengerti kebijaksanaan kenapa mama seperti itu, saat itu bagaimana Kotomi memandang ibu Kotomi? Saya dari kecil itu karena nakal, jadi saya nggak pernah punya kado. Udah gitu, ya kondisi ayah yang penuh perjuangan, saya nggak enak mau minta kado ya. Saya tahu, saya sadar banget. Tapi suatu saat minyak ikan itu mama beli dibungkus oleh pihak tokonya dengan kertas sepak bola. Jadi aku pikir itu kado ditaruh di atas kulkas. Itu minyak ikan untuk kesehatan adik aku dan untuk aku gitu ya. Jadi saya itu saking, bener kata Sismeta, kegeeran, saking senengnya, ya ilah cek arek miskin gitu ya kak, duwe popo, lihat ada kado itu cek senengnya gitu, seneng banget. Jadi saya goncang itu kulkas saya goncang gitu ya. Jadi akhirnya itu karena saya juga nggak bisa manjat, itu kulkas kan 2 pintu tinggi. Jadi akhirnya itu jatuh gitu ya, kebanting jadi pecah. Nah, botol minyak ikan yang pecah itu, teman-teman pasti tahu ya, kalau tahu minyak ikan itu Scott Emulsion ya. Jadi pecah itu mahal sekali gitu ya. Dan nah saya baru tahu gitu, wah itu ternyata minyak ikan. Saya dari kecil itu ibaratnya untuk merayakan ulang tahun itu nggak mudah, dan boro-boro dapat kado Natal, kado ulang tahun. Jadi Sismeta tahu nggak, dalam perjalanannya saya itu setelah almarhum ayah meninggal, saya itu nggak pernah ulang tahun Sismeta. Makanya saya mohon maaf kepada teman-teman semua di momen Sismeta ini. Saya klarifikasi kenapa saya suka menghilang di saat saya ulang tahun. Saya suka ke tempat anak-anak yatim piatu karena saya adalah orang yang nggak pernah merayakan ulang tahun gitu loh. Merayakan ulang tahun bagi saya itu sudah mustahil. Sejak almarhum ayah saya meninggal, saya nggak pernah berani ulang tahun sih. Selain kehidupan saya challenging, mana mungkin seorang anak penjual koran di jalanan bisa merayakan ulang tahun kan? Bahkan saya sudah nggak tahu kapan saya lahirnya, saya sudah tak pikirkan. Lalu kalau saya misalnya nekat berani merayakan ulang tahun, sama saja membuat mama saya mengingat almarhum papa saya. Jadi saya memilih setiap kali ulang tahun, saya pergi ke tempat anak-anak yatim piatu, atau kayak kemarin ya, saya ke tempat anak-anak ABK. Saya ingin menjadi ayah bagi mereka. Saya ingin menjadi ayah yang merayakan ulang tahun mereka. Karena saya tahu mereka, saya tahu rasanya sih anak yang nggak punya ayah dan ibu, saya tahu rasanya. Dan kalau Sismeta nanya saya, Tom, pada saat
saya di jalanan memikirkan dalam kondisi sendirian, cuci piring, agar supaya makanan di piring itu saya bisa kumpulkan di kantin ya, sisa makanan itu saya bisa kumpulkan di plastik, dan di sore hari saya bawa pulang, kemudian dengan tanpa rasa jijik saya ambil makanan yang bercampur, saya pandang langit, saya suapkan ke mulut, disitulah saya berbicara kepada almarhum ayah saya bilang, Papa tahu tidak, Ting seperti ini keadaannya. Dan Papa tahu gak, kalau Mama sudah gila, Mama sudah dibawa pergi pulang ke Lampung, Ting di sini sendirian di jalanan, Papa di mana? Dan di momen itulah